Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Pada saat saya bangun tidur tadi pagi teman-teman, saya menerima pesan singkat dari sahabat saya bahwa timnas Indonesia U23 batal mengikuti turnamen Piala AFF U23. Pada awalnya saya tidak percaya dengan pesan singkat ini. Maka itu saya langsung membuka akun IG saya. Dan ternyata pada saat saya buka akun IG saya, postingan pertama ya tentang timnas U23 yang mundur dari turnamen Piala AFF U23. Saya agak bingung juga kenapa mundur ya. Karena yang saya mengikuti pemberitaannya kan bahwa skuad sudah siap tuh berangkat ke Kamboja. Ternyata pada saat saya mengecek lagi, saya menelusuri lagi apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya alasannya adalah karena ada 7 pemain yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 4 pemain yang menunggu masa inkubasi karena berada satu kamar dengan mereka yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kemudian ada 3 pemain yang cedera. Ya wajar kalau gitu timnas tidak bisa berangkat ke Kamboja. Karena artinya akan ada begitu banyak pemain yang absen dan juga tidak memungkinkan untuk Coach Sintayong memanggil pemain-pemain baru. Waktunya sudah tidak ada. Apalagi ini adalah pemain-pemain yang memang dipilih oleh Coach Sintayong sesuai dengan pengamatan dia. Artinya yang menurut dia akan bisa mengikuti konsep permainan yang dia inginkan. Dan kemudian saya mulai membacalah komen-komen di Instagram. Ada yang menyalahkan venue, yaitu di Bali. Kenapa sih pemusatan latihan itu di Bali? Karena sebelumnya juga Liga 1 di Bali ini begitu banyak pemain yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya saya pikir itu bukanlah sesuatu yang bijak ya untuk menyalahkan venue. Karena sebetulnya penularan COVID-19 ini kan juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Dan memang peningkatannya juga cukup tinggi. Jadi saya pikir gak fair dan juga gak logis jika kita menyalahkan venue yaitu Bali. Dan kemudian juga banyak yang menyalahkan kenapa pemain-pemain ini kembali ke klub. Ya sulit juga kita untuk menyalahkan klub atau juga federasi memberikan kesempatan untuk para pemain kembali ke klub. Ya karena klub-klub tersebut juga butuh pemain. Tentu mereka juga membutuhkan pemain yang sudah mengikuti TC untuk kembali membela klub karena mungkin juga ada pemain yang di klub terkonfirmasi positif COVID-19 atau juga cedera. Jadi situasi yang serba salah tentunya jika federasi tidak memberikan kesempatan kepada pemain untuk kembali ke klub. Dan juga klub membutuhkan pemain tersebut agar klub tersebut bisa bermain semaksimal mungkin di pertandingan liga. Kemudian muncul juga begitu banyak komen, kenapa liga gak dihentikan saja? Ya bisa saja sih liga dihentikan sementara. Ya, liga ditunda dulu. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini adalah waktu. Karena yang diinginkan adalah bahwa jadwal ini bisa selesai sesuai dengan rencana, kemudian agar tidak ada imbasnya ke jadwal musim depan atau juga nanti ke agenda tim nasional. Jadi sekarang situasinya ini sudah menjadi serba sulit dan juga serba salah. Dan jika kita mau menyalahkan salah satu pihak, maka itu saya pikir itu juga tidak wajar. Ya karena memang situasi sudah di luar kendali. Dan sekarang justru menjadi lebih sulit lagi ketika ada begitu banyak pemain yang harus absen juga membela klub mereka masing-masing kan. Karena kan pemain-pemain ini adalah bagian dari klub. Sudah pasti mereka tidak akan langsung kembali ke klub mereka masing-masing. Mereka perlu juga menjalani karantina kemudian recovery. Dan memang sudah ada beberapa pertandingan yang ditunda kan sebelumnya di Liga 1 ya. Ada 3 pertandingan yang ditunda, 1 pertandingan dari Madura, 1 dari Persib dan kemudian terakhir dari Persija. Yaitu mau tidak mau perlu dilakukan dan saya harapkan dilakukan lagi jika ada klub yang tidak bisa menurunkan banyak pemain-pemain inti mereka. Karena jika klub kehilangan banyak pemain inti mereka, tentu kualitas pertandingan akan menurun dan klub tersebut akan sulit untuk tampil maksimal apalagi untuk mendapatkan poin. Terutama untuk klub-klub yang sekarang coba untuk menghindari degradasi atau juga yang coba untuk menjadi juara. Memang sangat disayangkan timnas U23 tidak bisa berangkat teman-teman. Karena timnas U23 masuk atau akan bertanding di Piala AFF U23 ini sebagai salah satu favorit juara. Karena ya itu dia, begitu banyak pemain yang sebelumnya bermain di timnas Indonesia senior di Piala AFF bulan Desember lalu. Dan juga ada begitu banyak pemain muda yang menjanjikan. Apalagi ada 2 wonderkid seperti Marcelino dan juga Ronaldo Kuate. Jadi ya tentu harapan kita untuk melihat timnas Indonesia U23 mempertahankan gelar, ya sekarang sudah selesai.
Ya, kita tidak akan lagi melihat pertandingan dari timnas U23 dalam waktu yang dekat ini. Tapi paling tidak dengan kejadian ini, ya tentu ini adalah pelajaran bagi semua pihak yang terlibat, teman-teman. Bagaimana nanti ke depannya caranya bisa lebih baik lagi untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi jika di kemudian hari nanti ada hal-hal seperti ini kembali terjadi, ya mungkin akan ada plan B. Jadi tetap saja timnas itu akan bisa mengikuti event yang sudah dijadwalkan. Dan sebelumnya juga kan kalau nggak salah pada saat friendly match lawan Timor Leste juga ada kan beberapa pemain yang terkonfirmasi COVID juga. Jadi memang ya sekarang COVID ini bukan saja hal yang terjadi di satu daerah, tapi terjadi di beberapa daerah. Dan ini sulit sekali sekarang untuk dicegah penularannya, kecuali memang prokesnya semakin ketat. Dan kalau perlu ya para pemain tidak perlu meninggalkan hotel. Jika ada sesuatu yang perlu dibeli akan bisa menitipkan ke orang lain. Dan itu yang saya pikir perlu menjadi kebijakan dari semua klub yang berkompetisi di Liga 1 agar mereka juga benar-benar menjaga kesehatan dari masing-masing pemain. Kalau enggak kan klub sendiri yang rugi. Jadi ini semua kembali ke masing-masing klub. Bagaimana caranya mereka bisa menjaga pemain mereka masing-masing. Dan saya pikir juga klub tidak akan keberatan untuk melepas para pemain mereka untuk membela tim nasional ya, asalkan ya para pemain mereka itu dalam kondisi yang sehat. Dan juga jika memang mereka punya pemain-pemain lain dalam kondisi yang sehat dan juga siap tampil. Nah ini kan yang sekarang menjadi kesulitan ketika memang ada liga yang tetap bermain dan kemudian timnas masih harus bermain juga di event lainnya. Ya tapi ini juga kita tahu adalah hal yang sebelumnya juga pernah terjadi ya teman-teman. Jadi sepertinya sulit banget untuk bisa mensinkronisasi jadwal liga dengan jadwal tim nasional. Apakah itu tim nasional U19 atau juga U23 atau juga senior. Memang sih Piala AFF ini bukanlah agenda resmi dari FIFA ya, tapi saya pikir tetap ini adalah ajang yang penuh gengsi, tetap semua tim nasional yang ikut ya akan memberikan terbaiknya karena ini kan adalah turnamen regional ya. Tentu semua tim nasional yang berpartisipasi ingin mendapatkan prestasi terbaik di event ini. Ya sayang sekali kali ini timnas U23 tidak bisa bermain di turnamen di Piala AFF U23 yang kita harapkan seharusnya bisa mempertahankan gelar juara. Tapi ya sekarang tinggal kita tunggu ke depannya seperti apa nih penerapan aturan-aturan di liga nih. Perlu lebih ketat lagi dan juga dari operator bersama juga dengan klub perlu duduk bersama-sama untuk bisa mencapai satu kebijakan. Bagaimana caranya para pemain ini bisa dilindungi dari virus ini. Bagaimana caranya jika ada beberapa jumlah pemain yang tidak bisa membela klub, apakah pertandingan ditunda atau mungkin akan ada kebijakan lainnya dari klub ya yang bisa juga didengar oleh operator liga, karena yang sudah pasti harus ada win-win solution teman-teman agar semua pihak itu bisa menjalankan tugasnya secara baik. Dan saya pikir juga tidak ada untungnya juga menyalahkan salah satu pihak dari situasi sini ya, karena ya mereka juga bagaimana mau mencegah virus ini virus kan tidak terlihat. Nah ini yang sekarang menjadi masalah, berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat teman-teman. Jadi serba rumit situasinya saat ini ya, paling tidak kita sekarang menunggulah bagaimana nanti ke depannya ada langkah-langkah yang diambil oleh federasi dan juga tentunya oleh para klub untuk bisa membuat para pemain tetap sehat. Dan saya pikir ya tentu nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru yang dibuat agar untuk ke depannya hal seperti ini tidak terulang lagi. Karena kita tahu nanti ke depannya akan ada kualifikasi Piala Asia, kemudian rencananya akan ada SEA Games dan juga akan ada Piala AFF yang senior tahun ini juga. Jadi itu sangat penting. Sambil kita menunggu nanti perkembangan yang terjadi, ya bagi teman-teman yang punya pemikiran yang ingin kalian berikan, bisa kalian berikan di kolom komentar di bawah konten ini. Dan saya harapkan semuanya adalah komentar-komentar yang positif. Percuma juga kita berkomentar yang negatif, ya kan, karena dengan situasi seperti ini kita juga perlu berpikir jernih dan kita juga perlu melihat bagaimana ke depannya nanti akan ada solusi yang dilakukan oleh masing-masing pihak agar hal seperti ini tidak terulang lagi. No hate, only football. Salam sepak bola.